Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba berbagi tutorial cara mengatasi sebuah power amplifier yang suaranya itu kecil, nggak normal yang seperti barusan kita dengarkan ya. Jadi masih enakan tanpa amplifier dan suaranya itu kecil teman-teman. Nah untuk selanjutnya teman-teman bisa cek di bagian input audio yang seperti saya gunakan sebelumnya yang video tadi itu kan saya menggunakan potensio dipisahkan dulu ya. Jadi dicek dulu bagian potensio yang menuju ke bagian cek HP itu diusahakan dites apakah ada yang terputus atau tidak. Nah kalau misalkan ada yang terputus tinggal sambung di bagian situ. Nah untuk langkah kedua teman-teman bisa cek di bagian power supply-nya. Kalau misalkan power supply-nya masih normal, ya langsung saja kita ikuti cara yang saya bagikan kali ini karena itu bagian yang terpenting ini di bagian TR final ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan teman-teman menggunakan lebih dari satu set TR finalnya, teman-teman bisa usahakan lepas di bagian TR final ya, jalur yang menuju ke bagian TR final seperti ini. Oke, jadi dilepas semuanya seperti ini. Kita akan cek satu persatu. Oh ya maaf, ini sebenarnya ada dua set transistor karena mati jadinya kita lepaskan. Dan untuk langkah selanjutnya bisa gunakan avometer analog, bisa pakai buzzer, bisa juga pakai kali 10 ohm, 100 ohm ataupun 1K. Jadi lihat pada pergerakan jarum seperti ini ya. Dan yang terutama kita cek dulu di bagian kaki-kaki dari transistor. Untuk transistornya masih bagus atau sudah short ya. Jadi cara pengecekannya cukup seperti ini. Ini untuk bagian transistor yang negatif. Jadi prof warna merah kita taruh di kaki basis. Sedangkan yang pin nomor 2 dan 3 itu dikasih prof warna hitam. Jarum harus bergerak ya. Setelah itu, nah ini kan bergerak ya. Kalau dibalik itu nggak mungkin bergerak. Setelah itu di bagian air kapur. Karena air kapur ini itu kebanyakan bermasalah tapi jarang diketahui ya untuk pemula seperti kita ini. Jadi air kapur itu sepele, sebenarnya ini berperan penting ya di bagian air kapur. Semakin kecil air kapurnya itu semakin lantang suaranya, cuma ngoyo di bagian transistor. Nah untuk air kapurnya ternyata tidak hidup teman-teman. Nah ini harusnya jarum bergerak ya, meskipun dibolak-balik untuk bagian air kapurnya. Oke, jadi cara pengecekannya seperti ini ya teman-teman ya, supaya lebih jelas. Sembari kita lepaskan ini untuk bagian air kapurnya yang bermasalah ya. Jadi pengecekan seperti ini. Nah untuk transistor Shenken dan Toshiba asalkan kodenya sama, itu pun pengecekan juga sama teman-teman. Dan yang satunya juga sama, kalau misalkan SA yang 11 juga SA ya, yang transistor Toshiba SA, Shenken juga SA, itu pun jenisnya sama. Dan untuk pengecekan pin nomor 1 kita kasih prof apapun, tapi didiamkan di pin nomor 1 ya. Sedangkan pin nomor 2 dan 3 kita pindah-pindah pakai prof yang sebelah kanan. Nah ini kan bergerak, kita pindah di pin nomor 3 bergerak. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya juga sama untuk pengecekan transistor Toshiba. Yang penting asalkan di pin nomor 1 probnya jangan dipindah-pindah. Yang terutama prob nomor 2 ya. Ini yang dipindah ke 2 dan pin 3. Ini jarum harus bergerak. Dan pengecekan masih bagus atau tidak, jadi kita balik seperti ini. Ini kan sudah bergerak semua ya. Jadi di prob nomor 1 kita kasih, di pin nomor 1 kita kasih prob warna merah seperti ini. Tadi kan sudah bergerak, jadi sekarang harus tidak boleh bergerak. Nah, kalau misalkan bergerak seperti ini berarti sudah short ya teman-teman ya. Ini seharusnya di pin 2 dan 3 itu tidak boleh bergerak. Dan Toshiba pun juga sama. Di pin nomor 1 kasih prob, diamkan, dan 2 dan 3 itu harus tidak boleh bergerak. Nah, kalau sudah bergerak seperti ini berarti menandakan transistornya sudah short. Karena ini sudah transistor rusak.
Dan untuk yang satunya juga kita cek seperti ini teman-teman. Yang terutama pin nomor satunya 2 dan 3 kita pindah-pindah seperti itu, jarum harus bergerak. Kalau misalkan nggak bergerak ya tinggal dibalik seperti ini. Nah ini kan tidak bergerak ya, jadi hanya bergerak satu kali, itu menandakan transistor ini masih bagus. Oke kan tadi sudah bergerak semua ya. Nah untuk yang Toshiba juga sama. Yang terutama profnya di pin nomor 1. Nah, kita tancapkan seperti ini, 2 dan 3 kita pindah-pindah seperti ini. Ini jarum misalkan tidak bergerak ataupun bergerak, jadi yang pada intinya hanya bergerak satu kali ya. Nah, ini sudah short. Maksudnya satu kali itu di pin 2 gerak, pin 3 gerak, dan kita balik probnya 2 tidak gerak, 3 tidak gerak. Seperti itu untuk mengecekkan transistor yang masih bagus. Oke, ini yang bagus tadi, sudah kelihatan ya profnya. Nah, ini kan tidak bergerak ya teman-teman ya. Dan kita balik seperti ini. Kalau misalkan kode-kodenya itu sudah hilang ya. Nah, ini bergerak. Yang jadi kunci adalah pin tengah. Prof apa yang masuk, itu yang menandakan misalkan prof warna hitam seperti barusan, berarti hitam itu negatif, itu transistornya negatif ya. Nah, ini sudah short semua, jadi pengecekan cukup seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di bagian pengecekan resistor atau R kapur, itu pengecekan harus kedua-duanya menyala ya teman-teman ya. Nah, ini kan bergerak ya untuk jarumnya. Kalau kita balik itu harus bergerak juga teman-teman. Kalau misalkan tidak ada pergerakan sama sekali, berarti menandakan untuk R kapurnya, resistornya itu sudah short. Dan ukurannya itu beda-beda teman-teman. Di bagian driver ada yang pakai 0,5 ohm atau tulisannya itu RJ biasanya ya. 0,47 RJ, 0,33 RJ, 0,22 RJ. Jadi teman-teman kalau misalkan itu short, bisa gantikan dengan kode yang sama ya, alangkah baiknya seperti itu. Kalau misalkan nggak punya bang gimana, jadi yang satunya misalkan di driver ada 0,22 RJ, bisa digantikan. Kalau misalkan ada teman-teman punya dua, bisa gantikan 0,5 RJ, yang sebelah juga 0,5 RJ seperti itu. Jadi disesuaikan ya, supaya nggak berat sebelah. Oke, paham kan? Untuk R kapurnya misalkan nggak ada kodenya yang sama, bisa gantikan dengan ukuran yang sama. Kalau misalkan punya 0,33 RJ juga bisa seperti itu. Nah, untuk selanjutnya coba akan saya gantikan dulu di bagian R kapurnya. Jadi ini yang bermasalah kita lepaskan dulu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi langsung kita coba setelah dipasang atau kita gantikan.
Nah, jadi untuk suaranya sudah normal teman-teman. Tadi itu untuk getar-getaran mic speaker ya, karena kita kencangkan, jadi mic speakernya itu kan kecil ya sebenarnya, itu hanya 5 in, makanya nggak kuat untuk power yang seperti ini. Nah, kalau misalkan punya teman-teman menggunakan satu set transistor, jadi di PCB itu kan ada sebuah resistor 2 ya, jadi itu teman-teman nanti bisa copot dan dicek dengan cara yang saya bagikan tadi ya. Jadi copot saja untuk R kapurnya yang putih 2 ini, langsung dicopot dan cek dengan cara yang saya bagikan tadi. Oke, untuk selanjutnya akan saya rapikan dulu untuk bagian driver ini semuanya supaya rapi ya teman-teman ya, karena ini hanya bawaan dari yang punya driver. Nah, untuk pemasangan TR final jangan lupa plastiknya dipasang seperti ini. Ini untuk jenis NPN atau transistor yang positif, kita kasih atau kita taruh di sebelah kiri. Nah, jadi seperti ini untuk pemasangan R kapur, kita kasih di pin nomor 3 atau pin emitor. Ini untuk semua pin emitor dipasang resistor seperti ini. Untuk pemasangan resistornya itu bolak-balik nggak masalah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kasih kabel tembaga juga bisa seperti ini, jadi dikonekkan semua ya untuk ujung pin R kapurnya. Setelah itu kasih di bagian pin kolektor atau pin tengah, kita hubungkan seperti ini jadi satu. Ini untuk jenis transistornya itu sama ya, masing-masing sebelah kanan dan sebelah kiri itu kodenya sama. Yang kanan SA, yang sebelah kiri SC. Nah, ini untuk bagian pin basisnya kita kasih hambatan resistor 10 ohm, dan untuk pemasangan resistor itu bolak-balik juga nggak masalah ya. Nah, untuk bagian transistor satunya ini juga sama teman-teman, di bagian pin nomor 1 kita kasih hambatan resistor seperti ini. Nah, hasilnya kita jadikan satu ya, jadi untuk yang sebelah kanan dan sebelah kanan, untuk masing-masing resistor 10 ohmnya itu dijadikan satu seperti ini. Nah, ini nanti menuju ke bagian pin basis dari driver atau TR final. Nah, jadi pemasangan seperti ini ya teman-teman ya. Ini bagian jalur speaker, tapi kita solder bagian bawahnya menuju ke bagian R kapur seperti ini. Ini jalur kolektor menuju ke bagian pin kolektor dari transistor ya, untuk jalur tengah. Ini jalur tengah yang negatif menuju ke pin kolektor yang tembaga ya. Ini bagian basis menuju ke R10 ohm, resistor 10 ohm. Yang ini juga sama, yang dari basis menuju R10 ohm. Oke, lanjut untuk pemasangan groundnya ya sama seperti tadi, jadi dipasang ulang ya. Nah, jadi pengecekan seperti ini ya teman-teman ya, step by stepnya. Lihat DC-nya dulu, DC-nya sudah normal atau tidak. Minimal sih 18 volt ya, itu baru power bisa bunyi. Bisa bunyi, sebenarnya 12 volt juga bisa ya minimal.
Dan selanjutnya pengecekan ke bagian potensio, input potensio, apa ada yang terputus atau tidak. Setelah masih bagus, bisa langsung ke pengecekan TR final, R kapur, dan juga R10 ohm, karena itu berdasarkan pengalaman saya juga bermasalah di bagian situ. Nah, kalau misalkan nembak-nembak suaranya, jadi suaranya normal kan, nembak-nembak, bisa langsung cek di bagian driver ada transistor 3 yang kecil-kecil ya. Itu biasanya kalau nembak-nembak di bagian situ yang harus digantikan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Mohon maaf ada kalau misalkan ada salah-salah kata dari saya, karena kita pun manusia nggak luput dari yang namanya salah. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini, bantu tekan tombol like dan subscribe-nya teman-teman. Jangan lupa dibagikan juga, barangkali bisa bermanfaat buat orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau misalkan ada pertanyaan langsung saja tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video terbaru selanjutnya. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. So I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.